Keterkejutan Aisyah saat melihat seorang penumpang pria di kelas bisnis itu nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Sosok itu adalah replika sempurna Arya, suaminya yang telah setahun lalu dinyatakan tewas dalam kecelakaan pesawat. Namun kebingungan Aisyah semakin menjadi ketika pria itu menyapanya dengan nama asing dan tatapan tanpa ingatan. Memperkenalkan dirinya sebagai Raka. Seorang pria yang ternyata telah menikah dengan wanita lain yang menyelamatkannya dari reruntuhan pesawat yang sama. Di antara harapan yang membuncah dan kenyataan pahit yang menghantam, mampukah Aisyah mengembalikan ingatan suaminya dan merebut kembali cintanya? Atau haruskah ia merelakan Arya untuk kebahagiaan yang telah ia temukan bersama wanita lain? Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja. Kalau ada kritik dan saran, meskipun pedas, jangan lupa sampaikan dalam komentar ya. Oke, lanjut ya. Mentari pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyapa Aisyah dengan sinarnya yang hangat. Namun tidak mampu sepenuhnya menghalau dingin yang masih bersemayam di hatinya. Setahun berlalu, sejak kecelakaan tragis yang merenggut Arya, suaminya. Setiap kali ia mengenakan seragam pramugari Garuda Indonesia, bayangan senyum Arya seolah menari di pelupuk matanya. Pekerjaan ini yang dulu mereka impikan bersama, kini terasa seperti pengingat abadi akan kehilangan. Penerbangan G2, tujuan Denpasar pagi ini cukup padat. Aisyah memeriksa daftar penumpang di boarding pass yang ia pegang. Kelas bisnis terisi hampir penuh. Sebuah nama di baris kedua menarik perhatiannya, bukan karena keanehannya, namun karena kebiasaannya memeriksa nama-nama penumpang sebagai pengalih perhatian dari kesepiannya. Raka Pratama, nama yang biasa saja, pikirnya. Lalu ia mengembalikan fokusnya pada persiapan di kabin. Saat pintu pesawat dibuka, para penumpang mulai berdatangan. Aisyah berdiri di dekat pintu, menyambut mereka dengan senyum profesional yang telah menjadi bagian dari dirinya. Ia membantu seorang ibu muda dengan bayinya, mengarahkan seorang bapak paruh ke tempat duduknya, melakukan semua tugasnya secara otomatis. Lalu matanya menangkap sosok itu. Seorang pria berjalan perlahan menuju kelas bisnis membawa sebuah tas ransel sederhana. Jantung Aisyah seketika bergebar kencang, memompa darah lebih cepat dari biasanya. Waktu seolah berhenti berputar. Pria itu sangat mirip dengan Arya. Bukan hanya sekedar mirip, namun nyaris identik. Postur tubuhnya yang tegap, garis rahangnya yang tegas, bahkan cara ia sedikit menundukkan kepala saat berjalan. Semuanya persis seperti yang ia ingat tentang suaminya. Aisyah merasakan napasnya tercekat. Ini tidak mungkin, pikirnya kalut. Arya telah tiada. Ia melihat sendiri daftar korban menghadiri upacara pemakamannya. Ini pasti hanya ilusi, permainan pikiran, akibat kerinduannya yang tak tertahan. Namun semakin dekat pria itu, semakin kuat keyakinan yang menyeruak dalam benaknya. Bahkan lesung pipit samar di pipi kirinya yang hanya muncul saat Arya tersenyum lebar, tampak jelas terlihat. Aisyah menggigit bibir bawahnya, berusaha meredam gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Apakah ini benar-benar Arya? Bagaimana mungkin pria itu kini berada tepat di depannya? Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang begitu familiar hingga membuat air mata Aisyah hampir tumpah. Selamat pagi, sapa pria itu dengan suara bariton yang juga sangat mirip dengan suara Arya. Ia menunjukkan boarding pass-nya kepada Aisyah. Raka Pratama, ucap Aisyah pelan, membaca nama di kertas itu, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Pria itu mengangguk dan berjalan melewatinya menuju tempat duduk di kelas bisnis. Aisyah terpaku di tempatnya. Matanya terus mengikuti punggung pria itu hingga ia duduk di kursinya. Tangannya gemetar tanpa sabar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan yang luar biasa. Bahwa ada banyak orang di dunia ini yang memiliki kemiripan. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah harapan kecil, namun kuat mulai tumbuh. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar terjadi? Sepanjang proses boarding, mata Aisyah tak bisa lepas dari sosok pria di kelas bisnis itu.
mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang tiba-tiba menghantam kehidupannya. Senyum profesional yang selama ini menjadi tameng Aisyah terasa begitu kaku di wajahnya. Ia berusaha keras untuk tetap fokus pada tugasnya, membantu penumpang menemukan tempat duduk dan menyimpan barang bawaan mereka di kompartemen atas. Namun pikirannya terus tertuju pada pria di kelas bisnis itu. Setiap kali ia melintas di dekatnya, jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mencoba mencuri pandang, mengamati setiap detail wajah dan gerak-geriknya. Cara pria itu melipat koran pagi, kebiasaannya menyentuh dagu saat berpikir. Bahkan posisi duduknya yang sedikit kondong ke depan saat melihat keluar jendela. Semuanya adalah kebiasaan Arya. Aisyah menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir pikiran-pikiran yang dianggapnya mustahil. Ini pasti hanya kebetulan. Kerinduan yang terlalu dalam bisa membuat seseorang melihat apa yang ingin dilihatnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan perasaannya. Saat seorang pramugari lain menawarkan minuman sebelum lepas landas, pria itu memesan teh hangat dengan sedikit gula dan tanpa lemon. Persis seperti pesanan Arya setiap pagi. Detail sekecil itu terasa seperti tamparan lembut yang membangkitkan harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Selama safety demonstrasi, Aisyah berusaha menjaga jarak, namun matanya terus mengawasi pria itu. Ia melihat pria itu mengangguk kecil saat pramugari menjelaskan cara menggunakan masker oksigen, sebuah kebiasaan Arya saat mendengarkan penjelasan. Bahkan cara ia mengancingkan sabuk pengamannya pun terasa begitu familiar. Di tengah kesibukan memastikan semua penumpang telah duduk dengan nyaman, Aisyah merasakan sentuhan lembut di lengannya. Itu adalah Ratih, rekan kerjanya yang juga sahabat dekatnya. "Kamu baik-baik saja, Aisyah? Kamu terlihat sedikit pucat," bisik Ratih dengan nada khawatir. Aisyah tersenyum tipis, berusaha meyakinkan sahabatnya. "Aku baik-baik saja. Ratih hanya sedikit kurang tidur semalam." Ia tidak mungkin menceritakan kebingungan dan harapan yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Pasti akan menganggapnya gila. Tak lama kemudian, pengumuman dari kokpit memberitahukan bahwa pesawat siap untuk lepas landas. Aisyah dan kru kabin lainnya mengambil tempat duduk masing-masing. Saat pesawat mulai bergerak, perlahan meninggalkan landasan pacu, Aisyah menoleh ke arah jendela. Di kejauhan, ia melihat gemerlap lampu kota Jakarta yang semakin mengecil. Di saat yang sama, ia merasakan tatapan seseorang. Ia menoleh ke depan dan mendapati pria di kelas bisnis itu sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada kebingungan di mata pria itu, seolah ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Aisyah membuang muka dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Setelah lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan, para pramugari mulai mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan kepada penumpang. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi di balik senyum profesionalnya. Ia harus mencari cara untuk berinteraksi lebih dekat dengan pria itu. Untuk mencari tahu kebenaran di balik kemiripan yang begitu mencolok ini, ia memutuskan setelah layanan di kelas ekonomi selesai, ia akan mencari alasan untuk berbicara dengannya. Harapan dan kecemasan bercampur aduk dalam benaknya, menciptakan badai kecil di dalam hatinya. Penerbangan menuju Denpasar terasa begitu panjang dan penuh misteri. Setelah memastikan seluruh penumpang di kelas ekonomi terlayani, Aisyah mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju skat pemisah dengan kelas bisnis. Jantungnya berdebar tak karuan, seperti hendak melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya untuk bersikap profesional. Apapun yang terjadi, ia melihat pria itu sedang membaca majalah. Keningnya sedikit berkerut tanda konsentrasi. Aisyah memberanikan diri menghampirinya. "Selamat pagi, Bapak," sapanya dengan senyum yang ia harap terlihat alami. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menurunkan majalahnya dan menatap Aisyah dengan tatapan ramah, namun tanpa ekspresi mengenali. "Oh, tidak. Terima kasih. Saya sudah memesan kopi tadi."
Tentu, jawab Aisyah. Bagaimana kalau saya tawarkan snack atau buah segar, Bapak? Ia mencoba mencari alasan untuk memperpanjang interaksinya. Tidak, terima kasih banyak, jawab pria itu lagi dengan sopan. Aisyah merasa sedikit kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia melihat kesempatan saat pria itu meletakkan kembali majalahnya dan melihat keluar jendela. Pemandangan hari ini cukup cerah ya, Bapak, ujarnya. Mencoba memulai percakapan santai. Anda sering bepergian ke Bali? Ya, lumayan sering untuk urusan pekerjaan, jawab pria itu singkat tanpa menoleh padanya. Aisyah mencoba lagi, kali ini dengan sedikit keberanian. Dulu suami saya sangat suka Bali. Kami sering menghabiskan waktu liburan di sana. Dia sangat menyukai Pantai Sanur. Katanya matahari terbit di sana sangat indah. Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada lembut, berharap ada reaksi dari pria itu. Pria itu menoleh menatap Aisyah dengan sedikit kerutan di keningnya. Sanurnya, saya pernah beberapa kali ke sana. Tempatnya memang tenang. Ada jeda sejenak. Lalu ia menambahkan, maaf, tapi apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wajah Anda terasa familiar. Jantung Aisyah berdegup kencang. Inilah saatnya. Nama saya Aisyah, jawabnya dengan suara sedikit bergetar. Saya seorang pramugari di penerbangan ini. Raka, jawab pria itu sambil tersenyum kecil. Nama saya Raka Pratama. Ia mengulurkan tangannya dan Aisyah menyambutnya dengan tangan yang sedikit dingin. Sentuhan tangannya terasa begitu nyata. Begitu mirip dengan sentuhan Arya. Senang bertemu dengan Anda, Bapak Raka, kata Aisyah berusaha menyembunyikan gejolak emosinya. Saya rasa Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Ia mencoba mengatakannya dengan nada hati-hati, tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Raka tertawa kecil. Saya sering mendengar itu. Mungkin wajah saya pasaran. Aisyah ikut tersenyum tipis. Mungkin saja, tapi maaf kalau saya lancang, Bapak. Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan pesawat? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Tanpa bisa ia tahan lagi, Raka tampak sedikit terkejut. Kecelakaan pesawat? Tidak. Alhamdulillah belum pernah. Ia mengerutkan kening. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Aisyah merasa sedikit terpukul. Jawaban Raka terasa seperti pukulan telak. Namun, ada sesuatu dalam ekspresi kebingungannya yang membuatnya tidak sepenuhnya yakin. Maafkan kelancangan saya, Bapak. Suami saya dulu meninggal dalam kecelakaan pesawat setahun yang lalu, dan Anda sangat mirip dengannya. Air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Ia berusaha menahannya agar tidak jatuh. Raka menatap Aisyah dengan tatapan yang berubah menjadi iba. Saya turut berdukaita atas kehilangan Anda, ucapnya dengan nada tulus. Pasti sangat berat bagi Anda. Ia terdiam sejenak lalu berkata perlahan, sebenarnya ada satu kejadian yang saya ingat samar-samar. Beberapa waktu lalu, /P. Pisting bermimpi tentang suara mesin pesawat yang menderu dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Tapi saya tidak yakin itu nyata atau hanya mimpi. Mendengar itu, harapan kembali menyala dalam hati Aisyah. Kapan itu terjadi, Bapak Raka? Tanyanya dengan nada penuh harap. Saya tidak ingat persisnya. Beberapa waktu lalu, sebelum saya bertemu dengan istri saya, jawab Raka tampak berusaha keras untuk mengingat. Saya ditemukan olehnya dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri. Saya tidak ingat apapun sebelum itu. Aisyah merasakan campuran antara harapan dan kebingungan yang semakin kuat. Arya juga ditemukan setelah kecelakaan dalam keadaan hilang ingatan. Apakah mungkin Raka benar-benar Aryanya? Pertanyaan itu kembali menghantuinya. Semakin mendesak untuk dijawab. Percakapan singkat di lorong kelas bisnis itu telah membuka kembali luka lama. Namun juga menyalakan secercah harapan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Hati Aisyah berdebar kencang mendengar pengakuan Raka tentang mimpi dan hilangnya ingatan.
Ini adalah petunjuk yang selama ini ia cari-cari. Ia harus berhati-hati, tidak ingin membuatnya tertekan atau curiga. Bapak Raka, kata Aisyah dengan suara lembut, bolehkah saya bertanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh? Raka menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tentu, silahkan. Dulu suami saya sangat menyukai aroma kopi saat pagi hari. Dia selalu membuat kopi sendiri dengan biji kopi dari Taja. Apakah aroma kopi mengingatkan Anda pada sesuatu? Aisyah menahan napas. Menunggu reaksinya, Raka tampak berpikir keras, mengerutkan keningnya. Kopi? Ya, saya suka kopi, tapi saya tidak ingat detail spesifik tentang aromanya, tak tahu dari mana asalnya. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Maaf, saya benar-benar tidak ingat apapun sebelum saya bertemu Luna, istri saya. Aisyah tidak menyerah. Ia mencoba lagi. Kali ini dengan detail yang lebih personal, kami punya seekor kucing Persia berwarna putih bernama Snow. Arya sangat menyayanginya. Apakah nama itu terdengar familiar bagi Anda? Raka terdiam sejenak. Matanya menerawang. Snowy. Nama itu terdengar. Seperti pernah saya dengar. Tapi saya tidak yakin di mana atau kapan. Ada sedikit kebingungan dalam nada suaranya. Aisyah merasakan setitik harapan tumbuh di hatinya. Mungkin ingatannya memang belum sepenuhnya hilang. Ia memberanikan diri menceritakan lebih banyak. Setiap kali kami pergi berlibur ke pantai, Arya selalu membangun istana pasir yang besar dan rumit. Dia sangat ahli dalam hal itu. Apakah Anda pernah merasa senang membangun istana pasir? Raka tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lagi-lagi sangat mirip dengan senyum Arya saat sedang fokus. Saya tidak ingat pernah membangun istana pasir. Tapi entah kenapa, saya merasa ada sensasi menyenangkan saat membayangkan melakukannya. Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang lebih intens. Kenapa Anda tahu begitu banyak tentang suami Anda? Kami sangat dekat, jawab Aisyah dengan suara tercekat. Air mata kembali mengancam untuk jatuh. Ia berusaha mengendalikan emosinya. Kami melewati banyak hal bersama. Tiba-tiba Raka memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Ekspresinya terlihat kesakitan. Aduh, kepala saya tiba-tiba terasa sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar tapi tidak bisa. Aisyah panik melihat reaksinya. Bapak Raka, Anda tidak apa-apa. Perlu saya panggilkan dokter? Raka menggelengkan kepalanya pelan. Tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit pusing. Maafkan saya. Ia menarik nasdam dan mencoba tersenyum. Anda sangat baik. Terima kasih sudah berbagi cerita tentang suami Anda. Meskipun saya tidak ingat, ada sesuatu dalam cerita Anda yang terasa menyentuh. Saat itu, Luna istri Raka datang menghampiri mereka. Sayang, kamu baik-baik saja. Aku lihat kamu memegangi kepala. Ada nada khawatir dalam suaranya. Raka tersenyum menenangkan istrinya. Aku baik-baik saja, Luna. Hanya sedikit pusing tadi. Aisyah hanya sedang bercerita tentang suaminya. Luna menatap Aisyah dengan senyum ramah. Oh, maaf kalau saya mengganggu. Saya Luna, istrinya Raka. Ia mengulurkan tangannya kepada Aisyah. Aisyah menyambut uluran tangan Luna dengan perasaan campur aduk. Luna tampak sangat baik dan penyayang. Melihat kebahagiaan di mata mereka berdua, Aisyah kembali dilanda keraguan. Haruskah ia terus menggali masa lalu Raka yang mungkin akan menyakitkan bagi mereka berdua? Senang bertemu dengan Anda, Luna. Jawab Aisyah dengan senyum yang dipaksakan. Saya Aisyah, salah satu pramugari di penerbangan ini. Percakapan terhenti di sana. Luna mengajak Raka kembali ke tempat duduknya. Khawatir dengan keadaannya, Aisyah kembali ke area kerjanya. Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Ada harapan yang kembali membuncah setelah mendengar pengakuan Raka tentang mimpinya dan rasa familiar terhadap beberapa hal yang ia sebutkan. Namun, ada juga rasa bersalah karena ia mungkin telah mengganggu ketenangan hidup Raka dan Luna. Bisikan-bisikan dari masa lalu Arya seolah berputar-putar di kepalanya, membuatnya semakin sulit untuk mengambil keputusan.
penerbangan ini terasa semakin berat dan penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Setibanya di Denpasar, Aisyah menyelesaikan tugasnya dengan pikiran yang berkecamuk. Senyum profesionalnya terasa lebih berat dari biasanya. Setelah penerbangan berakhir dan para penumpang telah turun, ia bergegas menuju kantor maskapai di bandara. Ia membutuhkan jawaban kepastian atas apa yang ia rasakan. Dengan sedikit keberanian, Aisyah mendekati bagian arsip dan meminta akses ke daftar penumpang penerbangan G230 rute Jakarta-Singapura setahun yang lalu. Penerbangan yang membawa Arya. Alasannya adalah kupas internal, sebuah kebohongan kecil yang ia harap bisa diterima. Setelah sedikit bernegosiasi, permintaannya dikabulkan. Jantung Aisyah berdebar kencang saat melihat daftar nama-nama di layar komputer. Ia mencari nama Arya Pratama dan menemukannya. Di samping namanya, tertera status meninggal dunia. Namun, di bagian bawah daftar, ada catatan kecil tentang beberapa penumpang yang awalnya dinyatakan hilang. Namun, kemudian ditemukan selamat. Salah satunya bernama Arya Pratama. Di samping namanya tertulis dirawat di rumah sakit Singapura, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Tangan Aisyah gemetar. Jadi Arya memang selamat. Lalu kenapa ia dinyatakan meninggal? Ia terus mencari informasi, mencoba menelusuri catatan-catatan selanjutnya. Ia menemukan laporan singkat tentang seorang pria yang ditemukan dalam kondisi kritis dan mengalami hilang ingatan total. Ia itu sempat dirawat di beberapa rumah sakit sebelum akhirnya dipindahkan ke sebuah panti rehabilitasi di Jakarta. Namun, jejaknya menghilang setelah itu. Aisyah tidak menyerah. Ia mencoba mencari berita daring tentang kecelakaan pesawat setahun lalu. Ia menemukan beberapa artikel yang menyebutkan nama-nama korban selamat termasuk Arya Pratama. Salah satu artikel bahkan memuat foto-foto para korban selamat yang berhasil diidentifikasi. Betapa terkejutnya Aisyah saat melihat salah satu foto. Itu adalah Raka. Wajahnya sedikit berbeda, lebih kurus dan tampak pucat. Namun ia yakin itu adalah Arya. Air mata Aisyah akhirnya tumpah. Aranya selamat, tidak meninggal. Selama ini ia hidup tanpa mengetahui keberadaannya, tanpa mengetahui bahwa suaminya masih bernapas. Rasa sedih dan kehilangan yang selama ini ia pendam tiba-tiba bercampur dengan kebahagiaan dan harapan yang membuncah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ia ingat percakapannya dengan Raka tentang Luna, istrinya Arya atau Raka telah membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Wan yang telah menyelamatkannya, merawatnya dan mencintainya saat ia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Aisyah merasakan dilema yang semakin besar. Ia ingin sekali berlari menemui Raka, memeluknya, memberitahunya siapa dirinya sebenarnya. Namun, ia juga tidak ingin menghancurkan kebahagiaan yang telah ia temukan. Luna tampak begitu tulus dan mencintai Raka. Apakah ia berhak merenggut Raka dari kehidupan barunya? Ia kembali mencari informasi tentang Raka Pratama. Ia menemukan akun media sosialnya yang ternyata tidak terlalu aktif. Namun ia menemukan beberapa foto dirinya bersama Luna. Mereka tampak bahagia, saling mencintai. Hati Aisyah terasa seperti diremas. Malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Ia memandangi foto Arya yang selalu ia bawa di dompetnya. Wajah yang sama, namun dengan nama dan kehidupan yang berbeda, ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan mengungkapkan kebenaran dan menghadapi segala konsekuensinya, atau merelakan Arya demi kebahagiaannya saat ini? Setelah bergumul dengan pikirannya sepanjang malam, Aisyah akhirnya membuat keputusan. Ia harus bertemu dengan Raka lagi. Ia harus melihatnya, berbicara dengannya, dan merasakan sendiri apakah ada secercah ingatan yang bisa ia bangkitkan. Ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Apapun risikonya, ia akan kembali ke Jakarta pada penerbangan pertama besok pagi. Ia harus menemukan Raka dan Luna. Ia harus tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Penerbangan pagi dari Denpasar ke Jakarta terasa begitu singkat bagi Aisyah. Pikirannya dipenuhi dengan rencana dan pertanyaan. Ia telah menemukan alamat Raka melalui informasi di media sosialnya. Sebuah perumahan modern di kawasan Jakarta Selatan. Setibanya di Jakarta, Aisyah langsung menuju alamat tersebut. Jantungnya berdebar kencang, seiring dengan semakin dekatnya taksi dengan tujuannya. Ia gugup, tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Apa yang akan ia katakan kepada Raka? Bagaimana reaksinya? Bagaimana dengan Luna? Tak lama kemudian, taksi berhenti di depan sebuah rumah minimalis dengan taman kecil yang asri. Aisyah menarik napas dalam-dalam, membayar ongkos taksi, dan keluar dari mobil. Ia berdiri sejenak di depan gerbang, mengumpulkan keberanian. Dengan langkah sedikit ragu, ia menekan bel. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan Luna menyambutnya dengan senyum ramah yang sama seperti di pesawat. "Aisyah, ya, saya sudah menduga kamu akan datang," kata Luna dengan nada lembut, seolah sudah mengantisipasi kedatangannya. "Silahkan masuk." Aisyah sedikit terkejut. Anda tahu saya akan datang." Luna mengangguk sambil tersenyum. Raka menceritakan tentang percakapan kalian di pesawat. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatnya penasaran. "Saya bilang kalau kamu merasa perlu datang. Pintu rumah ini selalu terbuka." Aisyah merasa sedikit lega dengan sambutan Luna yang hangat. Ia mengikuti Luna masuk ke dalam rumah yang terasa nyaman dan penuh dengan foto-foto Raka dan Luna. Mereka tampak sangat bahagia. "Silahkan duduk," kata Luna sambil menunjuk sofa di ruang tamu. "Mau minum apa?" "Tidak usah repot-repot, Luna." "Terima kasih," jawab Aisyah. Ia duduk di sofa merasa sedikit canggung. "Jadi apa yang ingin kamu ceritakan tentang suami kamu?" tanya Luna dengan nada penuh pengertian. Aisyah menarik naas dalam dan mulai bercerita. Ia menceritakan tentang Arya, tentang cinta mereka, tentang impian-impian mereka yang terenggut oleh kecelakaan pesawat. Ia menceritakan detail-detail kecil tentang Arya, kebiasaannya, hal-hal yang mereka sukai bersama, berharap ada sesuatu yang bisa menyentuh ingatan Raka. Luna mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau bertanya. Air mata tampak menggenang di pelupik matanya saat Aisyah menceritakan tentang kehilangan Arya. Setelah Aisyah selesai bercerita, Luna terdiam sejenak. "Terima kasih sudah berbagi cerita yang begitu menyentuh. Aisyah, saya bisa merasakan betapa besar cinta kamu kepada Arya." Ia menghela napas. "Raka, ia ada di ruang kerja. Sejak percakapan kalian di pesawat, ia jadi lebih sering melamun. Ia bilang ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan." Luna berdiri. "Mari saya panggilkan. Mungkin dengan bertemu kamu lagi, ada sesuatu yang bisa ia ingat." Aisyah merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Inilah saatnya. Ia berdiri saat Luna berjalan menuju sebuah pintu di ujung ruangan. Tak lama kemudian, Luna kembali diikuti oleh Raka. Raka tampak sedikit terkejut melihat Aisyah. Ia menatapnya dengan tatapan yang sama seperti di pesawat. Tatapan yang ramah namun tanpa jejak ingatan. "Raka, ini Aisyah, wanita yang kamu temui di pesawat," kata Luna memperkenalkan mereka kembali. "Ya, saya ingat," jawab Raka dengan senyum tipis. "Senang bertemu Anda lagi, Aisyah." Aisyah menatap mata Raka, mencoba mencari secercah ingatan di sana. "Senang bertemu Anda juga, Bapak Raka." Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Situasi ini terasa begitu canggung dan penuh dengan emosi yang tertahan. Di ruangan itu, ada 3 orang yang terhubung oleh masa lalu yang rumit dan masa kini yang penuh dengan ketidakpastian. Di ambang pintu kenangan, Aisyah berharap ada keajaiban yang bisa membawa kembali arahnya. Keheningan sesaat menyelimuti ruang tamu. Setelah Luna memperkenalkan mereka kembali, Aisyah memberanikan diri memecah keheningan. "Bapak Raka, bolehkah saya menunjukkan sesuatu?" Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah foto yang selalu ia bawa. Foto itu adalah foto pernikahan mereka. Arya dan Aisyah tersenyum bahagia di hari istimewa mereka.
Dengan tangan sedikit gemetar, Aisyah mengulurkan foto itu kepada Raka. Raka menerimanya dengan tatapan bingung. Ia melihat foto itu dengan seksama mengerutkan keningnya. "Ini siapa?" tanya Raka perlahan, menunjuk pada sosok pria di foto yang tak lain adalah dirinya sendiri. Air mata Aisyah hampir tumpah melihat reaksinya. Itu kamu, Arya, dan itu saya. Ini foto pernikahan kita." Suaranya tercekat oleh emosi. Raka terus menatap foto itu. Matanya bergerak dari wajah pria ke wajah wanita di gambar. Luna mendekat dan ikut melihat foto itu dari balik bahu Raka. "Sayang, kamu kenal wanita ini?" tanya Luna dengan nada lembut menggenggam lengan Raka. Raka menggelengkan kepalanya pelan, masih terpaku pada foto. "Wajahnya terasa familiar, tapi saya tidak ingat. Saya tidak ingat pernah menikah." Ia mengembalikan foto itu kepada Aisyah dengan tatapan kosong. Aisyah merasa hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Kenyataan bahwa Arya sama sekali tidak mengingat pernikahan mereka terasa begitu menyakitkan. Namun, ia tidak menyerah. Ia mengeluarkan foto-foto lain dari masa lalu mereka. Foto-foto liburan, foto-foto saat mereka masih kuliah, foto-foto kebersamaan mereka dengan Snow, kucing kesayangan mereka. Raka melihat setiap foto dengan rasa ingin tahu yang samar. Sesekali, ia menunjukkan ekspresi kebingungan atau seolah ada sesuatu yang bergejolak di dalam ingatannya. Pada satu foto saat mereka sedang berlibur di pantai Sanur, Raka tiba-tiba memegangi kepalanya lagi. "Aduh, pantai, saya merasa pernah ke sana. Matahari terbit, indah sekali." Raka bergumam pelan, matanya terpejam. Aisyah dan Luna saling bertukar pandang penuh harap. Apakah ini pertanda ingatannya mulai kembali? "Arya, ini Sanur. Kita pernah berlibur ke sana beberapa kali. Kamu sangat suka melihat matahari terbit di sana," bisik Aisyah dengan nada lembut mencoba memancing ingatannya lebih jauh. Raka membuka matanya perlahan, menatap Aisyah dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kamu tahu nama kecil saya?" "Tentu saja, Arya. Saya istri kamu," jawab Aisyah dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Raka terdiam sejenak menatap Aisyah dan kemudian beralih menatap Luna yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas. Kebingungan tampak jelas di wajahnya. Ia memegangi kepalanya lagi terlihat sangat frustrasi. Saya tidak mengerti. Saya ingat Luna. Saya mencintai Luna. Tapi wajah kamu juga terasa familiar. Nama Arya. Ya, seperti pernah saya dengar. Tapi ini semua terlalu membingungkan," ucap Raka dengan nada putus asa. Luna memeluk lengan Raka dengan erat. "Sayang, tenanglah. Jangan memaksakan diri. Mungkin ini terlalu banyak informasi untukmu." Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu di sana. Aisyah bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Ia tidak ingin membuat Raka semakin tertekan. Mungkin memang terlalu banyak untuk hari ini," kata Aisyah dengan nada sedikit menyesal. "Terima kasih sudah mau menerima saya, Luna. Bapak Raka, semoga Anda lekas pulih." Ia tahu ia harus memberikan waktu kepada Raka untuk memproses semua ini. Ia telah menanamkan benih-benih ingatan. Meskipun ia tidak tahu apakah benih itu akan tumbuh atau tidak, pertemuan ini telah membuka kembali luka lama bagi Aisyah, namun juga memberikan secercah harapan yang rapuh. Ia harus bersabar dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Fragmen-fragmen masa lalu Arya seolah bertebaran di udara, menunggu untuk disusun kembali menjadi sebuah cerita yang utuh. Setelah meninggalkan rumah Raka, Aisyah merasa seperti berjalan di atas awan yang rapuh. Harapan dan keputusasaan bercampur aduk dalam hatinya. Ia telah melihat secercah ingatan di mata Raka, mendengar ia menyebut nama kecilnya. Namun keraguan dan kebingungannya juga sangat nyata. Ia kembali ke apartemennya. Ruang sunyi yang selama setahun terakhir menjadi saksi bisu kesedihannya. Ia memandangi foto-foto Arya yang tersenyum cerah, mencoba mencari jawaban di sana.
Apakah ia harus terus berjuang untuk mengembalikan ingatannya, atau haruskah ia merelakannya, membiarkannya bahagia dengan kehidupan barunya bersama Luna? Di sisi lain kota, di rumah minimalis yang tenang, Raka duduk termenung di ruang kerjanya. Pertemuan dengan Aisyah telah mengusik ketenangan yang selama ini ia rasakan. Wajah wanita itu terasa familiar. Cerita-cerita tentang Arya terasa seperti bisikan dari masa lalu yang samar-samar. Ia merasa ada kekosongan dalam dirinya. Sebuah bagian yang hilang dan mungkin baru saja sedikit risih oleh kehadiran Aisyah. Namun, ia juga mencintai Luna, wanita yang telah menyelamatkannya dan mengisi hari-harinya dengan kehangatan dan cinta. Luna duduk di samping rak, menggenggam tangannya dengan bisa merasakan kegelisahannya. "Kamu memikirkan Aisyah?" tanyanya pelan. Raka mengangguk tanpa menatapnya. "Ada sesuatu tentang dia yang terasa." "Benar, tapi aku tidak mengerti kenapa. Aku tidak ingat pernah menikah dengannya." Luna menghela napas. Ia merasa sedikit cemburu. Namun, ia juga kasihan pada Aisyah dan bingung dengan situasi yang mereka hadapi. "Aku percaya padamu, sayang. Aku tahu kamu mencintaiku. Mungkin Aisyah hanya mengingatkanmu pada seseorang dari masa lalu sebelum kecelakaan itu." Raka menggelengkan kepalanya. "Tidak. Rasanya lebih dari itu. Ada ikatan yang kuat. Meskipun aku tidak bisa menjelaskannya." Ia menatap Luna dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa yang harus kulakukan?" Luna memeluk Raka dengan erat. "Kita akan menghadapinya bersama. Sayang, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu." Sementara itu Aisyah mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu. Ia harus mencari cara lain untuk membantu Raka memulihkan ingatannya. Ia teringat akan sahabat-sahabat Arya, keluarga mereka. Mungkin mereka bisa membantu. Mungkin ada sesuatu yang bisa memicu ingatannya lebih jauh. Keesokan harinya, Aisyah menghubungi salah satu sahabat terdekat Arya, seorang pria bernama Bima. Ia menceritakan semua yang terjadi, tentang pertemuannya dengan Raka, tentang kemiripannya dengan Arya, dan tentang hilangnya ingatan. Bima terkejut bukan main mendengar cerita Aisyah. Ia tidak percaya bahwa Arya masih hidup. Setelah mendengar cerita Aisyah, Bima berjanji akan membantu. Ia akan mencari foto-foto lama mereka bersama Arya, video-video kenangan. Apapun yang bisa membantu Raka mengingat masa lalunya. Aisyah merasa sedikit lega. Ia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ada orang lain yang peduli dan ingin membantu. Namun ia juga menyadari bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Ia harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan bahwa Arya tidak akan pernah mengingatnya kembali. Di persimpangan hatinya, Aisyah hanya bisa berharap yang terbaik sambil terus memegang erat kenangan indah tentang cinta mereka. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan Aisyah dengan Raka dan Luna. Aisyah terus berkomunikasi dengan Bima yang dengan antusias mencari dan mengumpulkan berbagai materi tentang Arya. Foto-foto masa kecil, video-video saat mereka kuliah, rekaman suara Arya saat bernyanyi di acara karaoke. Semuanya dikumpulkan Bima dan dikirimkan kepada Aisyah. Dengan hati-hati, Aisyah menyusun semua materi itu. Ia membuat album foto digital, mengumpulkan video-video dalam satu playlist, dan menyimpan rekaman suara Arya di ponselnya. Ia berencana untuk menemui Raka lagi, berharap materi-materi ini bisa menjadi jembatan menuju ingatannya yang hilang. Sementara itu, Raka terus dihantui oleh pertemuannya dengan Aisyah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sebuah kepingan memori yang berusaha keras untuk muncul ke permukaan. Ia seringkali tanpa sadar menyebut nama Arya, membuat Luna semakin khawatir. Suatu sore saat Raka sedang melihat-lihat album foto lama mereka dengan Luna, ia menemukan sebuah foto dirinya bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan Aisyah. Foto itu diambil di sebuah acara pernikahan. Di belakang foto tertulis tanggal dan nama, Arya Aisyah, 10 Oktober 2022. Raka terkejut bukan main. Ia menunjukkan foto itu kepada Luna.
Siapa wanita ini? Kenapa wajahnya sangat mirip dengan Aisyah? Luna terdiam, wajahnya pucat. Ia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemiripan. Ia telah melihat tatapan Aisyah saat melihat Raka. Tatapan penuh cinta dan kerinduan yang tidak mungkin dipalsukan. Dengan berat hati, Luna menceritakan kepada Raka tentang kecelakaan pesawat setahun lalu, tentang seorang pria bernama Arya yang selamat namun hilang ingatan, dan tentang seorang wanita bernama Aisyah yang mengaku sebagai istrinya. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Raka yang terluka parah dan merawatnya hingga pulih. Tanpa mengetahui apapun tentang masa lalunya, Raka mendengarkan cerita Luna dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Semua potongan-potongan ingatan yang selama ini samar-samar mulai terhubung. Mimpi tentang suara mesin pesawat, kilatan cahaya, rasa familiar terhadap Aisyah. Nama Arya yang seringkali muncul di benaknya, semuanya menjadi masuk akal. Jadi, aku adalah Arya, tanya Raka dengan suara bergetar, menatap foto pernikahannya dengan Aisyah. Luna mengangguk sambil menangis. Ya, sayang, nama kamu Arya dan Aisyah. Dia adalah istri, Preet, kamu. Raka memegangi kepalanya, merasa pusing dan bingung. Kebenaran yang tiba-tiba terungkap, terasa seperti beban yang sangat berat. Ia mencintai Luna, wanita yang telah bersamanya selama ini. Tapi di saat yang sama, ia merasakan ikatan yang kuat dengan wanita di foto itu. Wanita bernama Aisyah. Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri menghubungi Luna. Ia mengatakan bahwa ia memiliki beberapa materi yang mungkin bisa membantu Raka memulihkan ingatannya. Luna yang kini telah mengetahui kebenaran, setuju untuk bertemu. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman yang tenang. Aisyah membawa album digital dan ponselnya. Ia menunjukkan foto-foto Arya, video-video kebersamaan mereka, dan memutar rekaman suara Arya. Saat Raka melihat foto-foto itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mengenali wajahnya sendiri, wajah Aisyah, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Saat ia mendengar suara Arya, suaranya sendiri, ia merasakan gelombang emosi yang kuat menghantam dirinya. Aisyah, ucap Raka lirih. Air mata terus mengalir. Aku ingat kamu. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menghampiri Raka dan memeluknya erat. Kamu ingat aku? Luna berdiri di dekat mereka, menyaksikan momen haru itu dengan hati yang pilu. Ia tahu bahwa kebahagiaannya dengan Raka mungkin akan segera berakhir. Namun ia juga merasa lega, karena kebenaran akhirnya terungkap. Jejak-jejak masa lalu Arya perlahan mulai terungkap, membawa kembali identitasnya yang hilang. Air mata haru dan kebingungan bercampur di wajah Arya saat ia memeluk Aisyah. Ingatan-ingatan masa lalunya menyeruak bagai banjir bandang, memenuhi benaknya dengan kenangan indah tentang cinta mereka, tawa mereka, dan impian-impian yang pernah mereka rajut bersama. Namun di sisi lain, ia juga merasakan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Luna, wanita yang telah merawatnya dan mengisi kehidupannya selama ini. Luna menyaksikan adegan itu dengan hati yang hancur, namun lapang dada. Ia tahu momen ini akan tiba. Ia telah melihat kebahagiaan di mata Arya saat melihat foto-foto lamanya. Dan ia merasakan getaran emosi yang kuat saat Arya mendengar suaranya sendiri. Setelah beberapa saat, Arya melepaskan pelukannya dari Aisyah dan menatap kedua wanita yang kini berdiri di hadapannya. Ada kesedihan dan kebingungan yang terpancar jelas dari matanya. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Arya dengan suara serak. Aku ingat kamu, Aisyah. Aku ingat semuanya tentang kita. Tapi aku juga mencintai Luna. Aisyah mengangguk dengan air mata yang masih mengalir. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia tidak mengharapkan Arya langsung kembali padanya begitu saja. Ada ikatan yang kuat antara Arya dan Luna. Ikatan yang terjalin selama setahun terakhir.
Kita perlu waktu untuk memikirkan ini semua, kata Luna dengan suara tegar, meskipun matanya berkaca-kaca. Ini bukan keputusan yang bisa diambil dalam semalam. Arya mengangguk setuju. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Ia mencintai Aisyah, cinta pertamanya, cinta yang telah menjadi bagian dari dirinya begitu lama. Namun ia juga mencintai Luna, wanita yang telah memberinya kehidupan baru setelah ia kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian mereka bertiga bertemu kembali. Suasana terasa tegang, namun penuh dengan pengertian. Arya telah mengingat semua tentang masa lalunya bersama Aisyah. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Luna. Setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi, Arya akhirnya membuat keputusan yang sulit. Ia mengakui bahwa kenangan dan cintanya kepada Aisyah adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan mendalam. Namun ia juga menyadari bahwa ia telah membangun kehidupan baru dengan Luna dan ia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Dengan berat hati, Arya memutuskan untuk kembali kepada Aisyah. Ia tahu ini akan menyakitkan bagi Luna. Namun ia merasa bahwa ia harus jujur pada perasaannya dan pada masa lalunya. Luna dengan hati yang terluka namun penuh pengertian menerima keputusan Arya. Ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, Luna tetap menjalin hubungan baik dengan Arya dan Aisyah. Ia mengerti bahwa takdir telah membawa mereka kembali bersama. Arya dan Aisyah memulai kembali kisah cinta mereka. Mencoba membangun kembali apa yang telah hilang. Tidak mudah memang karena Arya harus beradaptasi dengan kehidupannya yang dulu dan Aisyah harus belajar menerima Arya yang telah sedikit berubah. Namun cinta mereka yang kuat menjadi landasan bagi mereka untuk melewati semua tantangan. Beberapa waktu kemudian, Aisyah dan Arya kembali ke pantai Sanur, tempat di mana Arya dulu sangat suka melihat matahari terbit. Mereka berdiri berdampingan, menyaksikan keindahan langit yang perlahan berubah warna. Arya menggenggam tangan Aisyah dengan erat. "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku," bisik Arya. Aisyah tersenyum lembut. "Cinta kita terlalu kuat untuk menyerah, Arya." Di kejauhan, matahari mulai terbit, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru. Arya dan Aisyah saling menatap, menyadari bahwa takdir memang penuh dengan kejutan dan lika-liku yang tak terduga. Namun, pada akhirnya, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali. Meskipun melalui jalan yang panjang dan berliku, simpul takdir telah mengikat mereka kembali. Setelah sempat terlepas oleh tragedi dan amnesia, kini mereka siap untuk menulis babak baru dalam kisah cinta mereka. Demikianlah kisah tentang Aisyah, Arya, dan Luna. Sebuah perjalanan emosional yang penuh dengan kehilangan, harapan, dan pilihan yang sulit. Cinta dan takdir memang misterius. Seringkali membawa kita ke jalan yang tak terduga. Jika Anda menikmati kisah ini dan ingin terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe.